Nah sekarang kalau mau berhasil anak-anak kita, tanamkan kejujuran. Setelah kejujuran tidak cukup hanya jujur, tapi harus didukung lagi oleh kecerdasan. Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik tadi karena selain beliau jujur juga beliau cerdas. Maka adik-adik sekalian ini yang masih muda-muda, belajar deh. Belajar. Ayat pertama turun apa? Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama turun apa? Iqra, perintah untuk membaca. Maka adik-adik sekalian belajar. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita diadu domba. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita termakan pencitraan. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita ditipu. Tapi kalau Bapak Ibu cerdas, kita bisa tahu, oh ini pembohong, oh ini tukang tipu, ini pencitraan. Maka kalau mau sukses harus punya ilmu. Ada 4 sahabat Nabi. 1, Abu Bakar Siddiq, terkenal dengan kearifannya. Yang kedua, Umar bin Khattab, terkenal dengan ketegasannya. Haram, haram. Tidak ada kompromi. 3, Utsman bin Affan, terkenal dengan kaya dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang cerdas. Nabi sendiri mengakui, sahabatku yang paling cerdas Ali. Ali pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir punya pikir, beliau jawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, masukin kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek, dikasih masuk di belek, ya 5 juta. Sudah itu digembok ini belek-belek. Belek-belek dikasih masuk lemari, gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati dijaga toh, duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Saya datang di sini Pak, dikawal sama polisi. Nanti ada yang ganggu Pak Ustadz. Dikawal, gara-gara apa? Bukan karena saya cakep. Jelek begini Pak. Cuma yang saya tidak suka itu kalau ketemu langsung Pak, terutama itu ibu-ibu yang paling cerewet. Kalau dia sudah lihat saya secara langsung, dia bilang, kecil aja orangnya. Tidak sama di televisi. Masih bagus itu Pak mencelanya, pendek orangnya rupanya. Ada yang lebih parah lagi, dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya malam ini kurang beruntung. Sebab kemarin waktu saya diundang juga di sini, komplek apa namanya lupa, Cibubur. Ini juga baju yang saya pakai. Oh, ternyata malam ini lagi di Cibubur. Aduh, ada yang ingatkan saya tadi, ini juga bajunya Pak Ustadz waktu di Cibubur. Coba. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ilmu dia yang jaga kita. Yang kedua kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contoh? Ada keluarga saya di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, banyak duitnya Pak, tapi tidak tahu membaca. Oh, diajarlah membaca sama anaknya. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, den. Apa bacanya? Odol. Wah, karena dilihat gambar Pak. Maka dia mulai pandai membaca. Dibawalah dia ke Makassar. Sampai di Makassar masuk ke mall. Dia dapatlah tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu yang naik turun. Begitu dia lihat tangga lift terbuka, ada tertulis open.
Langsung, ih, besar betul opennya pembikin kuenya ini. Karena di kampungnya Open itu pembikin kue. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Terbuka, masuk orang Tionghoa. Dia mau teriak, woi jangan masuk, panas. Jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu lift. Selang beberapa saat terbuka kembali. Keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Dibeleng-beleng.